Hai, bertemu lagi dengan saya, Bu Sri Wahyuni. Kita hari ini mau belajar matematika yang menyenangkan. Nah, untuk hari ini kita mau belajar persamaan dan pertidaksamaan linier untuk nilai mutlak satu variabel. Sebelumnya, kalian perhatikan masalah berikut ini ya. Ada seekor semut yang berjalan ke kiri dalam arah sumbu X sepanjang 5 cm. Kemudian dia berbalik arah sejauh 10 cm. Kemudian semut itu berjalan lagi ke kanan sepanjang 15 cm dan terakhir berbalik arah sepanjang 12 cm. Berapa ya jarak total yang ditempuh oleh semut tersebut? Nah, untuk tahu jawabannya, simak penjelasan saya ya. Semut berjalan ke kiri dalam arah sumbu X sepanjang 5 cm, kemudian berbalik arah sepanjang 10 cm. Kemudian semut itu berjalan lagi ke kanan sepanjang 15 cm, dan terakhir berbalik arah sepanjang 12 cm. Tentukan jarak total yang ditempuh semut tersebut. Jarak itu merupakan ukuran yang bernilai positif. Dalam garis bilangan, ke kiri berarti negatif dan ke kanan berarti positif. Sehingga jarak yang ditempuh semut tersebut adalah, perhatikan pada saat dia bergerak ke kiri berarti ada min 5, berbalik arah berarti positif 10, ke kanan lagi positif 15, dan berbalik arah min 12. Sehingga kalau di total dikembalikan lagi jarak merupakan ukuran yang bernilai positif, 5 tambah 10 tambah 15 tambah 12, sehingga totalnya adalah 42 cm. Sehingga jarak yang ditempuh semut tersebut adalah 42 cm. Ilustrasi di atas itu merupakan dasar untuk kita mempelajari materi hari ini, yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel pada bagian yang pertama. Jadi pada bagian yang pertama yang saya bahas adalah persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Tujuan pembelajaran hari ini, nantinya setelah kegiatan ini selesai, kalian harus dapat menyelesaikan berbagai soal menggunakan definisi nilai mutlak. Nilai mutlak dari X ditulis dengan menggunakan simbol seperti ini, bisa dibaca nilai mutlak X adalah jarak dari X ke 0 pada garis bilangan real. Karena jarak selalu positif atau 0, maka nilai mutlak juga selalu bernilai positif atau 0 untuk setiap X bilangan real. Secara formal, nilai mutlak X didefinisikan dengan, perhatikan simbolnya, ini dibaca X mutlak. Definisinya adalah sama dengan X jika X-nya lebih dari sama dengan 0, sama dengan min X jika X-nya kurang dari 0. Definisi di atas dapat kita maknai sebagai berikut. Nilai mutlak bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri, dan nilai mutlak bilangan negatif adalah lawan dari bilangan tersebut. Sebagai contoh, nilai mutlak 7 sama dengan 7, nilai mutlak 0 sama dengan 0, nilai mutlak min 4 sama dengan lawan dari bilangan itu sendiri. Berarti lawannya adalah min 4. Ini ada min, sehingga hasilnya adalah positif 4. Jadi jelas bahwa nilai mutlak setiap bilangan real akan selalu positif atau 0. Untuk persamaan akar X kuadrat sama dengan X, hanya bernilai benar jika X-nya lebih dari sama dengan 0. Untuk X kurang dari 0, maka akar X kuadrat sama dengan min X. Dapat ditulis akar X kuadrat sama dengan X jika X-nya lebih dari sama dengan 0, sama dengan min X jika X-nya kurang dari 0. Kalau kita perhatikan bentuk di atas itu sama persis dengan definisi nilai mutlak. Oleh karenanya, pernyataan berikut benar untuk setiap X bilangan real. Jadi nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Dan jika kedua ruas persamaan di atas dikuadratkan, maka akan diperoleh nilai mutlak X dikuadratkan itu sama dengan X kuadrat. Jadi persamaan terakhir ini merupakan konsep dasar penyelesaian persamaan atau pertidaksamaan nilai mutlak dengan cara mengkuadratkan kedua ruas.
Seperti yang kita lihat, tanda mutlak bisa hilang jika dikuadratkan. Perhatikan, tanda mutlak bisa hilang kalau dikuadratkan. Sekarang kita masuk di persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Di awal telah disinggung bahwa nilai mutlak X adalah jarak dari X ke 0 pada garis bilangan real. Pernyataan inilah yang akan kita gunakan untuk menemukan solusi dari persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier. Untuk yang persamaan nilai mutlak dulu. Nilai mutlak X sama dengan A-nya itu lebih dari 0. Persamaan nilai mutlak X sama dengan A artinya jarak dari X ke 0 sama dengan A. Perhatikan gambar berikut. Jadi perhatikan di sini jarak dari X ke 0 itu sama dengan A. Karena jarak itu berarti selalu positif, sehingga kita perhatikan ya, karena jarak min A ke 0 sama dengan jarak A ke 0 yaitu A, maka pertanyaannya adalah di mana X agar jaraknya ke 0 itu sama, yaitu sama dengan A. Posisi X ditunjukkan oleh titik merah pada gambar di atas, yaitu X sama dengan min A atau X sama dengan A. Jadi jelas terlihat bahwa jarak dari titik tersebut ke 0 sama dengan A. Jadi, agar jarak X ke 0 sama dengan 0, haruslah X sama dengan min A atau X sama dengan A. Sekarang masuk di pertidaksamaan nilai mutlak. Nilai mutlak X kurang dari A dengan A-nya lebih dari 0. Perhatikan sekarang, pertidaksamaan nilai mutlak X kurang dari A artinya jarak dari X ke 0 kurang dari A. Perhatikan gambar berikut ini. Jadi jarak dari X ke A, saya ulangi, jarak dari X ke 0 kurang dari A. Kalau kurang dari A itu bisa ditunjukkan oleh garis yang berwarna merah, ya, yaitu himpunan titik-titik di antara min A dan A yang biasa kita tulis dengan menggunakan interval seperti ini. Ini dibaca X-nya lebih dari min A kurang dari A. Jika kita ambil sembarang titik pada interval tersebut, sudah bisa dipastikan jaraknya ke 0 kurang dari A. Jadi, agar jarak X ke 0 kurang dari A, haruslah penyelesaiannya X-nya lebih dari min A kurang dari A. Sekarang untuk nilai mutlak X yang lebih dari A. Untuk A-nya lebih dari 0. Pertidaksamaan nilai mutlak lebih dari A artinya jarak dari X ke 0 itu berarti lebih dari A. Perhatikan gambar berikut. Kalau ini adalah A, ini adalah A, maka lebihnya, maka kemungkinannya adalah bisa ke kiri atau ke kanan. Sehingga posisi X ditunjukkan oleh ruas garis yang berwarna merah, yaitu X-nya kurang dari min A, berarti yang di sebelah kiri, atau X-nya lebih dari A, berarti yang di sebelah kanan. Jika kita ambil sembarang titik pada interval tersebut, sudah bisa dipastikan jaraknya ke 0 lebih dari A. Jadi, agar jarak X ke 0 lebih dari A, haruslah X kurang dari min A atau X-nya lebih dari A. Dari yang saya sudah jelaskan tadi, kita bisa simpulkan ada 3 sifat, baik persamaan nilai mutlak maupun pertidaksamaan nilai mutlak. Ini berlaku untuk A-nya lebih dari 0. Untuk yang persamaan dulu sifat A, nilai mutlak X sama dengan A jika dan hanya jika X-nya atau penyelesaiannya adalah X-nya sama dengan A atau X-nya sama dengan min A. Saya ulangi, untuk persamaan nilai mutlak X sama dengan A, berarti X-nya sama dengan A atau X-nya sama dengan min A. Untuk pertidaksamaan nilai mutlak X kurang dari A, maka penyelesaiannya adalah X-nya lebih dari min A kurang dari A. Sedangkan untuk nilai mutlak X lebih dari A, maka penyelesaiannya X-nya kurang dari min A atau X-nya lebih dari A. Sekali lagi, ini merupakan dasar atau sifat yang nanti kita pakai saat kita mengerjakan soal-soal. Yang kita bahas masuk di contoh yang persamaan nilai mutlak dulu. Ya, jadi sekali lagi persamaan nilai mutlak terlebih dahulu yang kita bahas. Contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x min 7 sama dengan 3.
Berdasarkan sifat yang A tadi perhatikan, maka yang di dalam nilai mutlak berarti 2x min 7 sama dengan 1 positif yaitu 3, atau yang di dalam nilai mutlak tetap sama dengan min 3. Maka menyelesaikannya adalah min 7-nya bisa pindah ruas. Ini juga begitu, min 7-nya pindah ruas, maka didapat persamaan 2x sama dengan 10 atau 2x sama dengan 4. Sehingga x-nya didapat sama dengan 5, satu lagi x-nya sama dengan 2. Sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak ini adalah x-nya 2 atau x-nya 5. Contoh kedua, tentukan himpunan penyelesaian baik ruas kiri maupun ruas kanan. Perhatikan dua-duanya ada nilai mutlaknya. Jadi nilai mutlak 2x min 1 sama dengan nilai mutlak x tambah 4. Masih pakai sifat yang A. Jadi menyelesaikannya yang dalam nilai mutlak sebelah kiri, ya, yang dalam sebelah kiri, berarti kita ambil yang positif. Kita ambil positif, jadi 2x min 1 sama dengan x tambah 4, atau yang sebelah kiri tetap tidak berubah, sama dengan negatif. Jadi ambil satu positif, ambil satu lagi negatif. Dengan cara seperti tadi, dikelompokkan x-nya pindah ruas, ini juga pindah ruas, maka didapat x-nya 5. Ini min x pindah ruas, berarti plus x, ada 3x. Min satunya pindah ruas, maka sama dengan min 3, sama-sama dibagi 3. Maka didapat x-nya sama dengan 5, atau x-nya sama dengan min 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah x-nya sama dengan min 1, atau x-nya sama dengan 5. Masuk di contoh yang ketiga. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan nilai mutlak x min 2 sama dengan 2x plus 1. Perhatikan, yang di ruas kanan tidak ada simbol nilai mutlak. Kalau ada soal dalam bentuk seperti ini, kita kembalikan lagi. Yang kita perhatikan adalah yang ada tanda nilai mutlaknya. Yang ada tanda nilai mutlaknya berarti x min 2. Kita ambil satu positif dan satu negatif. Perhatikan syaratnya, positif itu untuk x-nya lebih dari sama dengan 2, negatif itu untuk x-nya kurang dari 2. Berarti kita menyelesaikannya satu-satu. Kita ambil dulu untuk x-nya lebih dari sama dengan 2. Kalau lebih dari sama dengan 2 berarti x min 2, kita ambil yang di sebelah kanan tidak berubah, 2x tambah 1. Dan seterusnya dilakukan pengelompokan, maka didapat x-nya sama dengan min 3. Karena x-nya harus lebih dari sama dengan 2, maka kalau didapat x-nya sama dengan min 3, itu berarti tidak memenuhi. Sekarang masuk di syarat yang berikutnya. Untuk x-nya kurang dari 2, x-nya kurang dari 2, perhatikan ada tanda negatif. Berarti yang x min 2 menjadi min x min 2, yang di sebelah kanan tidak berubah tetap, dikalikan satu-satu, kemudian dilakukan pengelompokan, maka didapat x-nya sama dengan sepertiga. Karena x-nya kurang dari 2, x sama dengan sepertiga, itu berarti memenuhi dalam interval ini. Ya, jadi sekali lagi, x kurang dari 2 itu berarti bisa 1, bisa kurang dari 1, dan seterusnya. Bisa pecahan dan seterusnya. Sehingga kalau x-nya sama dengan sepertiga berarti dipenuhi. Maka nilai x yang memenuhi hanya satu saja, yaitu x-nya sama dengan sepertiga. Contoh 4. Tentukan nilai-nilai x yang memenuhi persamaan nilai mutlak x tambah 1 ditambah nilai mutlak 2x min 4 sama dengan 9. Nilai mutlak x tambah 1 sama dengan positif jika x-nya lebih dari sama dengan min 1. Ini dapat dari mana min 1-nya? Ini dibuat sama dengan 0 dulu, sehingga x-nya sama dengan min 1. Kemudian ambil satu lagi negatif sesuai dengan definisi nilai mutlak, syaratnya x-nya kurang dari min 1. Demikian juga untuk nilai mutlak yang 2x min 4. Ambil satu positif, satu lagi negatif. Dia positif berarti x-nya lebih dari sama dengan 2, kalau dia negatif berarti x-nya kurang dari 2. Sekarang perhatikan untuk x-nya yang lebih dari sama dengan min 1. Lebih dari min 1, berarti posisi di garis bilangan adalah yang di sebelah sini lebih dari min 1. Ya, jadi kita masukkan di garis bilangannya adalah min 1 sama 2 ya, dari sini. Min 1 sama 2. Kita masukkan, lebih dari min 1 berarti posisinya di sebelah sini, berarti tambah tandanya adalah positif.
Sedangkan yang kurang dari min 1 berarti posisinya adalah yang di sini. Tandanya adalah min X tambah 1. Kalau lebih dari min 1 berarti yang di sebelah sini juga dan ini sebelah sini juga positif. Sekarang kita ambil untuk yang X-nya lebih dari 2. Lebih dari sama dengan 2. Lebih dari 2 berarti arahnya yang ke kanan, yang di sini. Ya, berarti positif 2X min 4. Sedangkan yang kurang dari 2 berarti semuanya ini tandanya adalah negatif. Cara mengerjakannya satu-satu ya. Jadi yang ini dulu, X-nya kurang dari min 1. Berarti yang kita pakai adalah min X ditambah 1 ditambah min 2X min 4. Jadi ada satu tanda saja. Min kali plus berarti sini min. Dikalikan satu per satu, dikelompokkan, maka didapat ada min 3X sama dengan 6, berarti X-nya sama dengan min 2. Maka X-nya kurang dari min 1, kita pakai, karena X-nya sama dengan min 2, berarti memenuhi. Karena kurang dari min 1, min 2 itu masuk dalam interval ini. Sekarang untuk yang interval antara min 1 kurang dari 2. Nah, perhatikan. Berarti kita ambil yang positif 1, satunya lagi adalah negatif. Setelah dikalikan 1 per 1, maka didapat min X sama dengan 4, sehingga X-nya sama dengan min 4. Karena X-nya harus lebih dari min 1 kurang dari 2, maka untuk X sama dengan min 4 itu tidak memenuhi. Dan satu lagi interval yang dipakai adalah lebih dari sama dengan 2. Lebih dari sama dengan 2, kita ambil adalah untuk yang positif semuanya berarti. Ya, setelah dikalikan 1 per 1, maka didapat X-nya sama dengan 4. Karena X-nya lebih dari 2, berarti untuk X sama dengan 4 itu berarti memenuhi. Jadi nilai-nilai X yang memenuhi persamaan di atas adalah X-nya sama dengan min 2 atau X-nya sama dengan 4. Demikian beberapa contoh yang saya bisa berikan untuk persamaan nilai mutlak. Dan untuk pertemuan berikutnya, kita masuk latihan soal untuk persamaan nilai mutlak. Tetap semangat belajar matematika. Tuhan memberkati.